kita ini kehilangan khusyuk biasa-biasa saja. Khusyuk itu ada berapa, Bu? Levelnya ada 5. Ibnu Qayyim menyampaikan khusyuk itu ada 5 level. Yang pertama, ada orang yang wudunya tidak diperhatikan bagaimana kesempurnaannya, asal kena air saja. Yang penting kena air, nggak tahu rata apa enggak. Kalau bahasa yang sering saya dengar itu cepak-cepek gitu ya, pokoknya wudu cepat-cepat. Habis itu sholatnya juga tidak hadir sama sekali kekhusyuan, tidak memperhatikan auqatus sholah, sholatnya injury time. Yang penting sholat, ya, sholat menjelang, sholat asar menjelang maghrib, sholat maghrib menjelang isya, gitu terus. Maka lihat, ini adalah level orang-orang yang sholatnya itu mu'aqab, justru dia akan dicampakkan, sholatnya tidak diterima. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang seperti ini. Sahun, mereka lalai. Ini level yang pertama. Yang kedua adalah levelnya orang-orang yang sholatnya, wudunya bagus, kesempurnaan dijaga, tapi saat sholat terkis, dia sama sekali tidak fokus, hudurul qalbinya nggak ada, nggak hadir hatinya. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang nanti muhasab. Muhasab itu dihitung sholatnya yang khusyuk mana, yang tidak khusyuk mana. Muhasab. Yang ketiga adalah wudhunya bagus, ya. Kemudian dia berusaha untuk memperhatikan auqatus sholat. Jadi kalau waktu-waktu sholat diperhatikan betul. Nah, tetapi ketika sujud, ketika sholat, terkadang dia kehilangan rasa khusyuk, tapi dia berjuang untuk bisa tetap mendapatkan kekhusyuan. Jadi menghalau, ibu-ibu kalau misalnya sholat kan kadang-kadang gitu ya, lagi sholat tiba-tiba kunci yang hilang nggak ketemu saat sebelum sholat, ketemunya pas. Oh, ada pengalaman kayak gitu. Narok barang lupa, pas takbir baru ingat. Maka dia berusaha ketika ada pikiran yang berusaha mendorong dia untuk tidak khusyuk, dia berjuang untuk menghalaunya, berusaha untuk hadir hatinya. Maka orang tersebut mukaffar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dihitung dia sebagai mujahid. Seperti apa? Mujahid, Bu. Susah memang. Jadi kita berusaha khusyuk, hilang sebentar, khusyuk lagi, hilang lagi. Lalu ada lagi khusyuk yang selanjutnya. Khusyuk di mana dia wudunya baik, auqatus sholah diperhatikan, dan dia hadir hatinya. Kekhusyuan hadir, Bu. Jadi menikmati sholatnya. Ini adalah sholat musab. Ini dapat pahala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sholatnya. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, Bu. Level yang kelima, yang paling tinggi, bukan sekedar sholatnya khusyuk, wudunya khusyuk. Wudunya saja khusyuk. Ada seorang sahabat dulu ketika mau wudu itu wajahnya pucat. Disampaikan, dimada ikhmarat wajhuka, kenapa wajahmu pucat? Maka dia menyampaikan, bagaimana aku tidak seperti ini, sedangkan aku mau menghadap Rabbul Izzah, Allahu Azza wa Jal. Kita aja kalau mau ketemu orang besar kadang-kadang ada perasaan grogi nggak sih? Ada kadang. Ini mau ketemu Allah. Maka lihat, wudhunya saja khusyuk. Kemudian ketika sholat, hadir dalam hatinya kekhusyuan yang luar biasa, seakan-akan hatinya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir mengagungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau udah sholat, Bu, nggak bisa diganggu, Bu. Sampai ada riwayat seorang yang soleh bernama Hatim Al-Asam. Beliau ketika itu lagi ngimamin sholat. Setelah selesai sholat, beliau salam, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkejut, beliau kaget, kenapa jamaahnya nggak ada, Bu? Yang sebelumnya banyak tiba-tiba nggak ada. Kira-kira kemana? Maka beliau kaget, kemana nih orang-orang? Rupanya orang-orang lagi di luar masjid. Di luar masjid, beliau kemudian keluar. Kenapa kalian keluar? Ada apa? Allah ya Syekh, apakah engkau tidak merasakan gempa? Apakah engkau tidak merasakan gempa? Allah, saya tidak tahu. Saking khusyuknya. Ini yang level kelima. Ada juga kalau kita belajar tentang sirah Dzatur Riqa,
Bagaimana Rasulullah pulang dari perang Dzatur Riqa, beliau bikin tenda-tenda, kemudian beliau menyuruh seorang sahabat, beberapa sahabat untuk jaga malam. Ribat itu menjaga perbatasan. Maka kemudian dua sahabat yang berjaga. Ketika itu sahabat satunya diminta istirahat, kamu gantian kita, biar saya yang jaga. Maka sahabat satunya istirahat tidur, satunya sholat. Maka ketika sholat, musuh datang dari atas tebing, melihat ada yang menjaga. Apa yang dilakukan musuh? Dipanah yang sholat itu, tertancap punggungnya satu panah, tidak bergeming, tetap melakukan sholatnya sampai 3 panah. Setelah itu musuh mungkin mikir, ini sakti bener nih, pergi dia. Ketika selesai sholat baru dibangunkan temannya yang tertidur, terkaget, terkejut. Wallah, ada apa denganmu? 3 panah menancap di punggung, berdarah dia. Mengapa engkau tidak bangunkan aku di saat panah pertama menancap di punggungmu? Jawabannya sederhana, Bu. Aku tidak ingin menghentikan bacaan sholatku. Karena begitu menikmatinya. Kita ini level berapa dari 5 itu kira-kira, Bu? Janganlah kalau yang pertama. Yang pertama ini wudunya nggak diperhatikan, waktu sholatnya nggak diperhatikan. Kalau mungkin bahasa sekarang, sholatnya bolong-bolong gitu ya. Kita paling tidak yang ketiga, insya Allah, berusaha khusyuk tapi dihalau. Jadi ada mengganggu, kita halau lagi. Ada yang mengganggu, halau lagi. Lagi khusyuk sholat, tiba-tiba ingat harga baju yang dibeli di mall. Kenapa tadi saya nggak ke toko sebelah ya, gitu. Kenapa harganya nggak saya tawar ya? Kadang-kadang langsung kita tepis lagi. Maka Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bagaimana ulama menyampaikan tentang untuk belajar khusyuk itu, pertama dari bagaimana akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari yang kita makan. Kalau yang kita makan adalah barang yang haram, lahmun nabata min sukhtin fannaru aulabih, maka tumbuh daging itu dibakar nanti di neraka. Maka susah untuk bisa khusyuk. Karena apa? Dagingnya saja terpenuhi dari nutrisi yang haram. Atau kemaksiatan dari mata kita, kurang menjaga mata kita, itu juga menjauhkan kita dari kekhusyuan. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui